Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal waba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, dalam konten kali ini Al-Fakhir mengajak merenung sehingga timbul motivasi. Sehingga motivasi itu timbul, kita akan menggiatkan amalan-amalan yang sering kita lakukan, sering kita baca, sering kita amalkan, sehingga hidup kita akan menjadi suatu sejahtera. Kehidupan yang sejahtera, yang bahagia, yang menurut Anda versi Anda kaya, senang, gembira, tidak ada rintangan, tidak ada kemiskinan, pokok hidupnya happy saja di dalam naungan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan Al-Fakhir Buya Helmi bagikan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, tentu pasti sebagian di antara Anda sudah melihat tentang pembukaan Piala Dunia 2022 yang diadakan di Al-Bayt Stadion pada Minggu tanggal 20 November 2022, yang Al-Fakhir akan garis bawahi suatu pembukaan pertama kali yang diadakan di Qatar, negara Islam, dikomandangkan suatu bacaan Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi sungguh sangat luar biasa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, siapa itu negara Qatar? Negara Qatar adalah suatu negara yang dulunya tanahnya tandus, tidak ada pohon. Sekalipun ada pohon, itu pohon buatan. Negara teraman dari bencana, negara terkecil di Teluk Persia, dan terkecil nomor 8 di Asia, dan terkecil nomor 39 di dunia. Luas tanahnya tidak sebanding, hanya 11,571 persegi kalau kita bandingkan dengan Kepulauan Sulawesi. Lebih luasnya Sulawesi. Kalau Sulawesi saja sudah 13,892 persegi. Coba bayangkan, negara tandus, negara miskin, Allah balikkan menjadi negara yang kaya raya. Mau seperti itu? Untuk daripada itu, sahabat
Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Jika ingin seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samawati wal ar ilal akhir ayat. Kalau seandainya penduduk bumi beriman, bertakwa kepadaku, aku akan berikan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Allah menurunkan keberkahan di negara Qatar. Itu tingkat negara. Kita tidak membicarakan masalah negara Qatar dan negara, tapi kita membicarakan tentang kita, negara saja Allah beri yang awalnya tandus, miskin. Masa kita seujon sama Allah? Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, yuk mari tanamkan diri kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan diri kita untuk selalu berzikir, mengamalkan suatu amalan. Insya Allah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat janji Allah, wa may yattaqillah fayaj'alahu min amrihi yusra wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ingat itu, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku berikan jalan kemudahan, dan aku akan berikan segala urusannya, aku permudah, dan aku juga akan memberikan rezeki la yahtasib, yang dia tidak duga-duga. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, dalam konten kali ini Al-Fakir akan membagikan, jika ingin makmur, jika ingin kaya, maka amalkan ini. Baca surat Waqiah. Baca surat Waqiah setelah ba'da Isya, sholat Isya 4 kali setiap hari selama 41 hari. Setelah itu baca Asmaul Husnanya Allah, Ya Wadud 2000 kali. Al-Fakir Buya Helmi jamin Allah akan memberikan kebahagiaan dan hajat kita, apapun hajatnya. Mau apa hajatnya? Dalam surat Waqiah dan Asmaul Husnanya Allah, Ya Wadud 2000 kali, Allah akan memberikan balasannya. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mau mobil, mau murah, mau rumah, mau apapun kecil bagi Allah, kun payakunnya Allah akan diberikan kepada kita. Hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, ingat, lihat kota Qatar yang dulunya tandus, dulunya miskin, negara kecil, tapi Allah berikan kemakmuran, kebahagiaan, karena ada 3 yang dia jalankan. Yang pertama, dia mendekatkan diri kepada Allah, satu negara itu. Yang kedua, dia selalu menghormati tamunya, ya. Yang ketiga, dia selalu mengamalkan amalan membaca ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah. Nah, kita coba tanamkan sehingga kehidupan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah persoalan dimudahkan, yang miskin dikayakan, yang hajat dikabulkan. Ingat itu, beriman kepada Allah, selalu berzikir dan baca Al-Quran. Semoga bermanfaat konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.